Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Bapak Andri. Jadi pada malam hari ini kita akan melaksanakan presentasi kelompok 2 informatika. Nah, di sini kita membawakan tema biodata diri. Nah, biodata diri adalah di mana kita menjelaskan tentang diri kita masing-masing dan kita mencantumkan biodata diri kita. Nah, sebelum kita mulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada nama saya Muhammad Zain, lalu ada Yusron, lalu ada Zulfikar, lalu ada Delva, lalu ada Andika, lalu ada Alia, lalu ada Aura, Elisia Hanum, Puspa Pandita, dan yang terakhir Sandrina. Nah, di sini kita langsung saja share screen untuk membuka portofolio. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuka portofolio yang telah kita buat. Nah, teman-teman, di sini kita masuk pada halaman pertama, yaitu halaman di mana kita diminta untuk login pada web yang telah kita buat. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah username dan juga password yang dimana kita hanya bisa menggunakan username dan password itu saja. Nah, coba di sini kita masukkan asal. Misalnya SCINI, lalu passwordnya Zain Ganteng, misal. Ketika kita login, di sini ada tulisan username atau password salah. Kita pencet OK. Nah, di sini sudah jelas tidak bisa. Bila kita memasukkan username dan password yang telah kita buat, misal admin 1234 dan kita klik login, di sini kita diarahkan ke halaman web yang dimana web itu kita dapat buka dan kita dapat akses. Nah, selanjutnya di sini ada dua halaman. Kita masukkan asal. Misalnya SCINI, lalu passwordnya Zain Ganteng, misal. Ketika kita login, di sini ada tulisan username atau password salah. Kita pencet OK. Nah, di sini sudah jelas tidak bisa. Bila kita memasukkan username dan password yang telah kita buat, misal admin 1234 dan kita klik login, di sini kita diarahkan ke halaman web yang dimana web itu kita dapat buka dan kita dapat akses. Nah, selanjutnya di sini ada dua halaman, di halaman home dan about. Ketika kita klik halaman about, di sini akan muncul sebuah animasi di mana animasinya itu lumayan menarik. Dan bila kita klik home pula, itu juga akan muncul animasi seperti ini. Nah, di sini langsung saja kita ke halaman about. Yang pertama, di sini ada foto teman-teman kita dan juga biodata teman-teman kita. Nah, bila kita geser ke bawah, ini akan muncul sebuah animasi yang keluar ketika kita ingin melihat biodata dari teman-teman kita. Nah, di dalam biodata ini ada apa aja sih? Di dalam biodata ini ada jenis kelamin, terus asalnya, terus dia lahir pada tanggal berapa, tahun berapa, lalu dia memeluk agama apa, lalu dia tinggal di mana, dan dia juga memiliki hobi yang seperti apa. Seperti aktivitas jogging dan menggambar, ini juga termasuk hobi. Nah, di sini jika kalian ingin berkomunikasi dengan teman saya, kalian dapat menghubunginya melalui nomor telepon atau email. Nah, di sini ada logo Instagram, itu ketika kita klik, contoh saja Alia Anjani.
ketika kita klik logo Instagram tadi yang di logo Alia Anjani, itu kita langsung diarahkan ke Instagram milik Alia Anjani. Nah, tidak hanya Alia Anjani, contoh pula Andika. Ketika kita klik pula Instagramnya, akan muncul halaman Instagram milik Andika seperti foto postingannya, lalu ada highlight Instagramnya, lalu ada story-nya. Nah, lanjut. Mengapa kita memilih portofolio atau biodata ini untuk tugas praktek kita akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aura Kaila. Silakan untuk Aura Kaila untuk menjelaskan alasannya. Oke, jadi aku bakal ngejelasin alasan kenapa kelompok kami memilih untuk membuat web biodata diri. Jadi yang pertama itu kita tuh bisa meningkatkan personal branding. Dengan kita memiliki web biodata diri itu kan kita bisa membangun citra profesional secara online. Ini juga bisa membantu orang lain untuk mengenal siapa kita, keahlian kita itu apa aja, terus pencapaian kita itu apa aja. Terus yang kedua itu kita bisa menunjukkan kemampuan teknis. Kan kita ini kan seorang pelajar SMA. Dengan kita membuat web biodata ini, kita juga bisa menunjukkan bahwa kita tuh mempunyai keterampilan dasar dalam membuat web development atau desain-desain gitu. Terus juga yang ketiga tuh kita bisa menjadikan ini sebagai latihan dan proyek pribadi. Web biodata ini kan bisa jadi sarana belajar dan eksplorasi kita jika kita lagi mempelajari web development. Ini juga bisa dijadiin proyek nyata untuk menambah pengalaman-pengalaman kita dalam membuat web. Oke, segitu aja alasan-alasan yang dapat saya jelaskan untuk membuat web biodata diri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aura. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang codingan-codingan apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuat biodata diri ini. Nah, lanjut kita ke indeks HTML. Nah, di dalam indeks HTML ini akan dijelaskan oleh teman saya, Yusron Amrizal. Dipersilakan untuk Yusron Amrizal menjelaskan indeks HTML. Nah, baik. Jadi di sini ada file yang namanya indeks HTML. Nah, jadi pertama-tama jika indeks HTML ini dibuka, itu akan diarahkan ke halaman login. Nah, terus di file ini dijelaskan juga ada juga itu return. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan folder image dan juga ada penjelasan logo yang akan dijelaskan oleh kedua orang teman saya, Sandrina dan Puspa. Untuk Sandrina dan Puspa dipersilakan untuk menjelaskan logo dan juga folder image. Oke, di sini saya akan menjelaskan folder image. Di folder image ini ada beberapa foto saya dan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada foto Alia, Andika, dan Aura. Jadi segitu aja yang saya jelaskan untuk di folder image. Terima kasih. Selanjutnya ada logo yang kami buat, yaitu untuk mencerminkan semangat keunikan dan jati diri seseorang. Gaya tulisan yang tegas dan dinamis menggambarkan keberanian untuk tampil berbeda. Sedangkan bentuk lingkaran dan elemen bintang melambangkan harapan serta perjalanan hidup yang terus berkembang. Segitu mungkin penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Puspa dan juga Sandrina. Baik, selanjutnya akan dijelaskan file source-nya. Yang akan menjelaskan adalah ketiga teman saya, Alia, Elisia, dan juga Delva. Untuk Alia, Elisia, dan Delva, dipersilakan untuk menjelaskan file source. Oke, saya akan menjelaskan folder source. Folder source adalah folder fungsi kode sumber dari suatu program atau
sumber presentasi teks program yang dapat dibaca dan dibaca oleh programmer. Terus di dalam foldernya ada 2 file, yaitu JavaScript dan style CSS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai JavaScript. Nah, seperti kita tahu, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web jadi interaktif, dinamis, dan bisa merespon aksi pengguna. Nah, fungsi dari JavaScript ini membuat interaksi di halaman biodatanya. Contoh kayak tombol bisa menampilkan nama saat diklik. Yang kedua, mengubah isi HTML tanpa perlu reload. Yang ketiga, bikin halaman lebih dinamis dan menarik. Dan kegunaan dari JavaScript ini, yang pertama itu bisa dari kode inti aplikasi, yang kedua dipisahkan dari folder produksi, yang ketiga organisasi proyek. Baik, sekarang saya menjelaskan CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, ini mengatur tampilan dan gaya di dalam halaman web. Fungsinya mengatur warna, contohnya seperti warna teks, latar belakang, border, dan lain-lain. Lalu ada mengatur ukuran dan posisi, mengubah font dan gaya tulisan, mengatur layout halaman, dan membuat efek visual. Itu saja penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Alicia, Delva, dan juga Alia. Baik, selanjutnya sebagai penutupan, saya akan memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Baik, kesimpulannya adalah sangatlah penting bagi kita dalam membuat website seperti memerlukan tag HTML, tag menu, tag CSS ya, seperti file source dan juga image sebagai pelengkap. Nah, kesimpulannya adalah dalam membuat website kita memerlukan yang namanya ketelitian dan juga kekompakan kerjasama tim. Seperti yang tadi sudah dijelaskan teman-teman saya, bahwasannya beberapa bagian-bagian yang kita perlukan di sini tuh sangatlah lumayan rumit dan juga sangatlah banyak. Baik, segitu saja kesimpulannya pada materi hari ini. Mungkin bisa ditutup kepada Zul. Sekian presentasi dari kami mengenai web biodata kelompok. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran tentang identitas dan kemampuan tim kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.